Mari di pujian selanjutnya nyanyikan pujian dengan sukacita, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang memberkati kita. Amin. Mari, begitu besar kasih Allah pada kita, Dia turunkan berkat untuk kita semua. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang percaya, bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dengan sungguh-sungguh katakan pujian dari awal. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Boleh tunjukkan dirimu. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I love. Sendiri kau semua. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I love. Sendiri kau semua. Saudara semuanya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita boleh menerima kasih Tuhan yang besar, sehingga Dia memberkati kita dengan melimpah. Dan pada siang hari ini mari kita tetap naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Oh,
Kami membuka hati untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Bicara dan ajar kami supaya kami memahami dan mentaati juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kremasi. Pemakaman yang mungkin tidak langsung buat kita, tapi sudah viral. Hanya tidak punya masalah apa-apa. Andai kata Anda nanti mau dimakamkan atau dikremasi. Di luar di beberapa negeri seperti Hong Kong, Jepang, Singapura sudah sulit dapatkan tanah pemakaman. Di Bali saja orang-orang Kristen juga sulit. Saya beberapa kali di Bali jumpa dengan beberapa Tuhan. Mau tidak mau dua cara, ditimbun dari pemakaman yang lama atau dipindahkan ke Pulau Jawa pemakaman. Ibu dari pendeta itu datang ke beberapa gereja meminta izin kepada pusara-pusara yang sudah lama diizinkan untuk dipakai. Yang lama digali, tulangnya dipindahkan, dikubur di sebelahnya dari pemakaman itu. Itu salah satu strategi. Tapi mau berapa lama? Mau sampai kapan? Siapa yang setuju kremasi? Siapa yang setuju dimakamkan? Siapa yang tidak mau mati? Ternyata kalau tidak mau mati diangkat. Saya juga mau diangkat hidup-hidup. Tapi saya pernah tanya Tuhan, apa syaratnya? Syaratnya tidak boleh lebih dari 60 kilo. Kalau itu malaikat sulit menemukan sudah. Baik, kita bahas ini ya. Begini, saya mau kasih tahu prosesnya. Karena saya pernah melihat proses pemakaman mayat yang ditaruh di peti kaca, masukkan ke dalam peti kaca, dibiarkan sama seperti proses yang terjadi di dalam kubur. Kalau di dalam kubur tidak terlihat, di peti kaca terlihat. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Yang kurus jadi besar, yang kurus jadi besar, membengkak. Dalam kemudian terus keluar belatung dari tubuh saudara, dari mata saudara, telinga saudara, seluruh tubuh saudara keluar belatung. Saya pernah cari tahu dari mana belatung itu hinggapnya lalat ya, lalu menelurkan pada mayat itu. Nah, akhirnya muncul belatung. Terus belatung itu makin lama makin banyak. Akhirnya tubuh saudara menjadi cair, habis tinggal tulang-tulang. Dan itu memang butuh bertahun-tahun untuk melenyapkan tubuh saudara dari pemakaman. Kalau proses pembakaran, kebetulan saya sudah masuk juga ke dalam pembakaran. Saya pernah masuk ke dalam dan saya melihat bagaimana peti itu dibakar. Dan saya izinkan untuk pendeta, jadi disemprot dengan gas besar. Ya, ketika disemprot, mulai kali terbakar dan di dalam tubuh itu mulai itu tertarik ya karena bakaran. Dan saya seperti Anda menggoreng ikan yang dari dalam lubang itu terus naik. Itu proses makin lama makin habis. Tubuh kita yang dari daging ini mencair, menguap karena terbakar tulang. Terus proses sehingga sisanya nanti yang ada di dalam kremasi itu tulang berwarna keputihan. Bedanya dengan tulang kayu itu bedanya tulang dari debu dari tulang kita lebih mengeras dibanding tulang debu dari kayu-kayu itu. Sehingga kemarin dikumpulkan digerus masuk dalam busi. Kemungkinan besar tidak seluruh tulang yang dikremasi terambil semua, sebagian besar saja, sisanya dibuang, kemudian diarungi, yang ada dibuang ke sungai, saya ada dibuang ke rawa, ada yang dibuang, bahkan ada yang dibuang beberapa kota. Anda pernah dengar Bigman Sirai? Tahu Bigman Sirai? Ya, pendeta. Itu pendeta hebat menurut saya. Pendeta yang tulus, pendeta yang pintar, pendeta yang tegas. Meninggalnya di kremasi. Tubuhnya sisa tulang-tulangnya dibagi 3, satu dibuang ke Kalimantan, dan yang kedua dibuang ke Papua, dan ketiga dibuang ke Jakarta. Dia minta begitu. Kalau saya dikumpulkan, saya bisa dikumpulkan 1/4, tapi kalau saya dikremasi, tubuh saya bisa dibagi 3.
Kenapa itu? Itu menyatakan kerinduan yang besar untuk terjadi kebangunan rohani di negeri yang dicintai itu, di kota yang dicintai itu Papua, Kalimantan, dan Jakarta. Di Papua dan Kalimantan dia bangun sekolah, Jakarta dia mengembalakan sama misalnya ambasador. Tuhan marah dengan orang yang dikremasi. Nah itu salah satu pendapatnya gitu ya. Kremasi adalah tanda Tuhan murka terhadap. Nanti kita akan berikan alasan. Saya akan jawab semua keraguan dan pertanyaan yang ada. Berhubungan dengan kebakaran di LA, boleh singgung sedikit? Boleh? Menurut saya kalau ada pendeta yang sembarangan bicara Tuhan murka, itu pendeta blow on. Tidak melihat data-data yang ada. Memang semurka apa sih Tuhan kami marah membakar satu kota hanya gara-gara seorang MC di Golden Globe itu ya, acara pemberian award, karena cuma mengatakan Tuhan itu nol gitu, nggak bisa berkarya, nggak bisa apa-apa, lalu marah luar biasa begitu. Tuhan apa yang ada sembah seperti itu sampai harus membakar satu kota itu? Teliti dong. Jadi pendeta itu bukan cuma bisanya emosi atau mengecap satu, diteliti apa yang menyebabkan kebakaran di sana. Salah satunya kan badai Sinana, kekeringan terjadi. Kemudian susahnya pemadam kebakaran karena pemerintah memotong biaya pemadam kebakaran. Akibat mereka mulai bangkrut, biaya perang yang mahal Ukraina dan Hamas. Pemotongan sampai asuransi itu lalu mengambil sikap, asuransi menolak karena merasa bahwa akan terjadi kebakaran kalau memang pemerintah mengurangi biaya pemadam kebakaran. Pemotongan itu, jadi biaya pemadaman maintenance berkurang. Akhirnya apa armada yang ada ya tentu nggak secepat itu. Lalu kemudian banyak faktor lain. Penduduk yang keluar dari kota itu kan juga ingin cepat-cepat membawa kendaraannya ke jalan. Semua berbarang pada waktu yang sama, kejadian macet yang luar biasa. Pemadam kebakaran juga nggak bisa melewati dengan mudah. Kecepatan angin badai dari Sinana itu lebih cepat daripada pemadam kebakaran bekerja. Jadi api lebih meluas. Bukankah ini pernah terjadi di Indonesia juga? Kalimantan yang membuat Singapura, Malaysia ngamuk-ngamuk karena asap kebakaran. Kok ada pendeta seperti Debbie Basir yang murka Tuhan ngawur banget. Jadi pendeta itu harus sekolah ibu bapak. Kalau nggak sekolah jadi ngawur tafsiran. Dalam menafsirkan satu kejadian itu ada caranya ibu bapak, namanya hermeneutik. Saya adalah dosen, saya bergelar doktor, dan saya membuka kelas-kelas seperti itu. Mengajar hamba Tuhan yang nggak sempat sekolah di GBSU Jakarta. Kita sudah buat dua angkatan. Jadi tafsir itu nggak gampang bapak ibu. Jadi kalau Anda dengan khotbah juga jangan serampangan. Akal budi bisa digunakan dengan emosi aja. Emang LA lebih bejat daripada Thailand. Soal dosa seks, soal LGBT, soal pergantian kelamin, kan Thailand jauh lebih bejat. Kenapa Tuhan nggak ajar Thailand? Bagaimana kebakaran di Kemayoran? Bagaimana kebakaran di Kelodong? Bagaimana membanjiri Mekah? Tuhan murka juga, ngawur banget kan? Jadi pakai logika, akal sehat gunakan, kata Ade Armando. Akal sehat. Apa memang berdasar Alkitab akal sehat? Tuhan kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, jangan goblok gitu hai Kristen. Pakai akal budi. Jadi Kristen pendeta juga begitu. Jadi kalau sekolah jangan setahun 2 tahun, sekolah belasan tahun. Saya dapat gelar doktor 13 tahun saya dapatkan gelar doktor itu. Bukan gelarnya, tapi belajarnya selama itu. Betapa susahnya sebenarnya pendeta yang benar. Pendeta akan muncul mengambang. Pandai bicara, fasih bicara jadi pendeta. Tapi kan penafsirannya ngawur kok itu. Itu bicara soal ya. Kebetulan negeri kita sedang dilanda kebakaran juga, Kemayoran, Gelodok. Dan itu kebakaran hebat banget juga. Ya, baik. Kita bicara soal kremasi, kembali ke laptop aja ya. Kembali ke laptop. Bolehkah orang Kristen melakukan pemakaman kremasi? Proses pemakaman jauh lebih lama daripada proses kremasi. Saya rasa cuma itu intinya. Jadi kremasi mempercepat proses hancuran tubuh kembali menjadi debu dan tanah. Nanti persoalan lagi. Tanah mendebu beda nggak sih? Coba cari dah senyawanya. Saya sudah cari, saya temukan sama, saya nggak senyawa.
Debu itu bagian dari tanah. Debu itu bagian tanah. Tidak Alkitab. Di dalam Kejadian pasal Pengkhotbah dan Kejadian pasal Pengkhotbah 12, Kejadian 3 itu sama saja. Dan debu kembali menjadi tanah. Debu dan tanah diulang kalimatnya sama saja. Seperti semula roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Sementara Kejadian pasal yang ketiga dengan bermeluk, ini kan kutukan daripada perbuatan dosa Adam. Engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi jadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, tanah debu sama saja diulang lagi dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Engkau akan kembali jadi debu. Sebab engkau kembali menjadi tanah, engkau berasal dari debu. Jadi debu dan tanah sama saja. Oke, nggak usah dipersoalkan. Karena ada kita besar juga ngomong begitu. Jadi di kelas saya sama juga kurang dalam menurut saya sekolahnya. Dia bilang debu sama abu kan beda. Ya sama aja. Jadi sebelum kita bicara dulu senyawa kimianya supaya orang tidak serampangan bicara. Upacara. Andaikan Anda tinggal di satu wilayah atau satu keluarga yang non Kristen, Anda sendiri Kristen. Ketika Anda meninggal, lalu keluarga Anda bongkar-bongkar. Dia bilang, saya tidak mau anak saya dimakamkan dengan cara Kristen. Kami semua beragama lain. Jadi kami upacara anak kami dengan agama kami. Lalu gimana keselamatan anak ini? Nah, kan tergantung dari lingkungan. Saya kasih definisi saja. Upacara apapun tidak akan mengubah keselamatan saudara. You bisa mati di hutan, you bisa mati di laut, you bisa mati di udara, nggak pakai upacara. Bahkan you bisa dimakan hewan buas, nggak ada upacaranya. Satu kali kalian nyasar ke Tibet, lalu mayat kalian mati bisa dimakan burung, kan makan burung toh? Nggak ada upacara juga kan? Apakah keselamatan Anda akan hilang? Tidak sama sekali. Oke, baik. Itu pegangan yang baik. Hal terpenting dari kehidupan manusia buat kita beriman adalah keselamatan sebetulnya. Upacara adalah sebuah tanda kehormatan, tidak menentukan keselamatan kita. Keselamatan ditentukan saat kita masih hidup sadar. Kita sadar, kita bertobat, kita perlu Yesus, kita percaya, dan kita diselamatkan. Nanti kalau saudara berkeadaan koma dan pada koma Anda sadar, lalu orang tua saudara, keluarga besar saudara nggak mau diupacarkan Kristen, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ketika pemahaman di jalan cara Konghucu dan Buddha dan Islam terserah, itu bukan urusan Anda lagi. Urusan Anda dengan Tuhan pada saat Anda bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat saudara. Paham? Ya bersyukur kalau Anda meninggal di tengah-tengah keluarga Kristen, pacarnya yang Kristen. Tapi kalau tidak pun tidak akan mengubah keselamatan saudara. Setelah kematian, anggota keluarga atau orang-orang sekitar kita yang dekat yang mengurus upacara pemahaman kita. Ya kalau seiman, dia makan kita dengan cara Kristen. Dan kalau dia nggak seiman, kan tidak sedikit yang begitu. Cara pemahaman kremasi, ada pandangan-pandangan yang bertentangan sehingga orang tidak setuju dengan pemahaman kremasi. Ada dengan sebagian orang Kristen atau gereja yang tidak setuju dengan alasan. Alasan pertama karena yang kremasi bukan ciri Kristen. Sebetulnya tidak juga. Sejak dulu orang Kristen juga banyak dimakamkan dengan cara dibakar. Katanya di Alkitab dituliskan, iya, Alkitab menuliskan, menerangkan, menggambarkan bahwa nabi-nabi, rasul-rasul termasuk Yesus sendiri dimakamkan, tapi bukan dikuburkan loh. Saya sudah hampir 30 kali ke Israel. Saya lihat kuburan Zakaria, saya lihat kuburan Lazarus, saya lihat kuburan Yesus Kristus. Anda pernah ke Israel? Coba katakan. Susah itu ya, ingat rumahnya gitu. Anda tahu mereka yang mati di perjanjian lama khususnya atau awal-awal perjanjian baru itu gak dimakamkan sama seperti orang di Toraja. Karena itu aja masuk ke dalam gua, mayat ini masuk ke dalam gua.
Kalau Toraja mau pribadinya ya, kalau orang-orang Yahudi itu dibungkus pakai kain kafan. Jadi orang Islam itu meniru orang Yahudi, bungkus kafan, masukkan ke dalam lubang goa, lalu ditutup sama batu. Kan gitu, itu kuburannya, bukan di dalam tanah, di dalam goa. Jadi kalau kami kuburkan salah, dimasukkan ke dalam goa. Jadi gimana dong? Kremasi sama dikuburkan ke tanah sama-sama tidak iya kalau melihat caranya mereka dikuburkan, nggak sama. Lalu kita mau cari goa di mana di zaman sekarang? Toraja udah mulai habis. Saya masuk ke terowongan Toraja itu dimasukkan ke dalam bagian atas ya, sampai ada di dalam pohon. Dan kalau pohon biasanya bayi, karena lubangnya kecil, bayi masuk ke dalam pohon. Sampai hancur sendiri jenazah di dalam goa dan pohon itu. Memang kita menuliskan tentang ini. Ini goanya kurang lebih masuk ke dalam ini lubang. Sini ada jendela sedikit kecil supaya nggak ngap, supaya mayatnya nggak ngap. Kalau tutup kan nggak ada lubang. Saya coba sini. Mayat juga mau nafas lagi. Karena goanya penuh di Israel, lalu orang Yahudi mencari cara gimana memakamkan mereka meninggal. Ada kuburan tuh. Bahkan dikuburkan belakangan ini di Lembah Yordan. Pernah tahu Lembah Yordan itu di depannya ada pintu gerbang emas namanya. Di Israel itu ada pintu gerbang kurang lebih 7 ya kalau nggak salah. Gerbang emas, gerbang singa, gerbang sampah. Ada banyak gerbang. Gerbang emas itu depannya kuburan. Karena mereka mempercayai nanti Mesias akan turun kembali kedua kalinya, itu melewati gerbang itu. Dan barang siapa yang dilewati oleh Mesias akan bangkit lebih dulu. Nah itu kan egois yang Yahudi. Kita mau belakangan. Kan jauh di Israel, di Indonesia, dia mau duluan. Egoisnya, makanya tanah di kuburan Lembah Yordan itu mahal luar biasa. Hanya orang-orang kaya saja bisa dimakamkan di gerbang emas Lembah Yordan itu. Sebenarnya ada gereja namanya Segala Bangsa, dan seberang gereja Segala Bangsa itu Taman Getsemani. Saya hafal karena saya sudah puluhan kali ke sana. Saya beli di lurah, saya tolak aja. Kalau saya lurah di sana, saya bisa di sini dong. Kremasi, dia bilang katanya kremasi itu dibakar tanda murka Tuhan. Contohnya neraka itu dibakar, Sodom Gomora dibakar, keluarga Akan yang mencuri barang milik Tuhan dibakar. Nah, tanda dibakar adalah murka Tuhan. Enggak juga begitu, terlalu sempit menafsir. LA dibakar. Nah, kalau Sodom Gomora dibakar, di Sodom Gomora orang-orang pilihan Tuhan, anak Tuhan disitu dikeluarkan. Betul tidak? Lalu kan keluar dengan keluarganya, malaikatnya itu. Kenapa dia enggak disuruh keluar anak-anak Tuhannya? Ratusan loh anak Tuhan mati, kebakaran bukan di sana. Banyak orang Kristen yang rumahnya terbakar di LA. Loh, mana Tuhan murka dengan satu orang lalu anak Tuhan ini dibakar sekalian? Enggak fair, Tuhan apa yang begitu? Biasanya orang Tuhan lakukan sebuah murka, anak Tuhannya dipisahkan. Itu perbedaannya Sodom Gomora dengan LA. Nah berarti nggak cocok penafsiran itu, ya. Lalu kalau memang murka Tuhan itu dengan api, apakah nggak ada murka Tuhan lagi lain dalam bentuk lain? Nanti saya jelaskan. Alasan lagi yang kelima, dengan kremasi, khawatir nanti di akhir zaman ketika Tuhan datang, nah tubuhnya udah hancur, nggak bisa dibangkitkan dong. Dan saya kalau sekarang, apakah kalau dibangkitkan dengan tubuh yang lama? Jadi kalau ada tubuh lama Tuhan nggak bisa bangkitkan. Atau Anda tahu di ayat Alkitab mana kebangkitan kedua itu harus dimulai dengan tubuh yang lama? Di mana ayatnya? Nggak ada. Saya ini peneliti firman. Dr. Chris Mantika pun tidak sepakat dengan saya. Jadi ini saya jelaskan. Jadi jangan khawatir kalau tubuhmu hancur, dimanapun Tuhan bisa bangkitkan dari yang awal. Jadi kebangkitan tubuh, ya kalau masih tidak akan mengalami kebangkitan kedua kali. Itu tidak beralasan. Keenam, kalau saya dikuburkan mengikut kalimat katanya tubuh itu berasal dari tanah, kembalinya ke tanah dong, bukan ke debu. Kalau dikremasi jadi debu. Nah, dari awal sudah saya jelaskan, debu dan tanah itu pada dasar senyawanya sama. Debu itu bagian dari tanah. Debu lebih padat, lebih banyak di dalam tanah ada pasir, ada debu, ada liat. Sementara debu itu bagian dari tanah itu sendiri. Tahu lihat di bawah.
Anaknya ada yang merah tuh, yang lentur itu namanya Lia. Menjawab keraguan atau pertanyaan di atas, saya akan menjawab. Pembakaran jenazah bukan hanya ciri non-Kristen, nah, bukan di Google kan. Orang Kristen setiap dulu melakukan kremasi. Alkitab diam terhadap kremasi. Kalau Anda memang bisa tunjukkan saya satu ayat saja di mana Alkitab ada kalimat yang mengatakan dilarang kremasi, tunjukkan pada saya kasih 20.000 buat bayar parkir. Jadi Alkitab tidak melarang, tidak juga memerintahkan. Diam. Alkitab ini tiga jenis. Kalau Anda belajar tafsir ya, ada yang bicara jelas, ada yang diam, ya ada yang diam, ada yang abu-abu. Contoh kalimat yang keras. Yesus satu-satunya juru selamat, itu keras. Anda harus bicara keras. Tapi kalau mamanya kremasi, diam. Anda boleh juga tidak. Itu namanya diam. Kalau abu-abu tidak begitu jelas. Surga itu di mana? Itu abu-abu. Anda nggak bisa mengatakan surga itu di bawah bumi, di perut bumi, kan dulu ada bilang begitu. Nggak bisa. Jadi yang abu-abu dan diam Anda nggak bisa komentar banyak. Hanya ayat Alkitab yang berkata keras dan jelas baru boleh berkata keras. Jadi cara menafsirkan Alkitab begini. Ya, tiga kesimpulan ini diajarkan pada saat kita belajar hermeneutik PS2. Ya, belajarnya begitu. Jadi keras, tegas, diam, dan abu-abu. Ayat Alkitab begitu. Jika satu orang diselamatkan, masa seisi rumah diselamatkan. Itu abu-abu. Enggak otomatis. Tidak semua orang Kristen satu diselamatkan, keluarganya diselamatkan. Enggak otomatis. Itu abu-abu. Gitu ya. Nah begitu-begitu tafsir begitu harus diteliti baik-baik. Alkitab dia terhadap kremasi tidak ada firman yang melarang, juga tidak ada firman yang memerintahkan. Jadi kita yang mengambil kebijakan Bapak Ibu. Alkitab netral, artinya dia netral, tidak mendukung, tidak melarang upacara pemakaman. Kenapa begitu? Kenapa Alkitab diam? Alkitab kan yang nulis Allah. Jadi Allah tuh tahu keadaan manusia ini mati itu bermacam-macam cara. Karena keadaan bermacam-macam cara, Allah mengizinkan tanda kutip upacara yang dilakukan oleh manusia. Allah tahu kenapa Alkitab diam, karena Allah yang menciptakan Alkitab. Akhirnya dibiarkan diam karena Allah tahu cara manusia meninggal itu bisa bermacam-macam. Contoh, ada yang mati dimakan binatang buas, kan nggak ada upacara. Ya, banyak misioner dari luar dulu melewati Papua dimakan singa, buaya, banyak banget. Ya. Bahkan dimakan orang Papua sendiri, dimakan orang Batak juga makan manusia ternyata dulu orang Batak yang begitu sama. Makan atau dulu orang Kristen diadu dengan binatang buas. Di Gladiator itu tempatnya Gladiator itu orang Kristen banyak yang dimakan oleh binatang buas oleh Kaisar Nero. Bahkan orang Kristen dibakar di jalan, difitnah, membakar kota Roma, lalu Nero memfitnah orang Kristen melakukannya. Orang Kristen takut semua bisa pakai ikan, lalu dibakar di jalan di obor itu. Nggak ada upacara, mereka mati hidup. Atau yang mati tenggelam, atau ditenggelamkan. Pelaut Kristen kan banyak, pelaut Batak, Manado, pergi ke luar negeri, ke Amerika, perjalanan bisa 1 bulan Bapak Ibu, mati di jalan. Lalu apa kapal yang balik lagi karena satu orang mati itu? Yang dia bawa barang-barang penting atau yang dia bawa seperti kapal pesiar, ya nggak bisa. Jadi upacaranya apa? Yang meninggal itu orang Kristen, awak kapalnya, diikat, ditenggelamkan. Ada upacara, pendetanya ada. Ini upacara lalu ditenggelamkan, dikasih batu, kasih beban berat, tenggelamkan, tabung bunga. Sudah nggak bisa dikembalikan ke itu. Dikembalikan ke rumah kan membusuk 1 bulan. Balik lagi mubazir banget. Pergi sekali jalan itu berapa ribu solar yang dikeluarkan. Kemarin saya pergi Pulau Sepa, teman membeli pulau itu lalu membangun resort. Terus sekali berangkat itu hampir 20 jutaan. Sekali berangkat dengan kapal pesiar itu 65 orang, pulang balik 40 juta. Dan kapal besar
Amerika kalau berangkat itu kan jauh banget 1 bulan perjalanan. Mana mungkin jenazah seorang itu kembalikan lagi ke rumahnya untuk banyak Kristen, kan nggak mungkin, ditenggelamkan. Nanti diberitakan dia telah mati di jalan. Ada lagi yang mati dengan cara kebakaran. Nah ini Godok mayoran nih, ya, nggak ada upacaraan itu. Mungkin dia jadi abu. Terus orang Kristen yang berada di negara yang sulit mendapatkan tanah pemakaman seperti Hong Kong, Singapura, Jepang, itu di sana dan Bali juga. Orang Bali berkata kalau mau mati di sini ya masih, nggak mau mati di sini silakan kubur ke Jawa. Ya jangan kubur di sini. Semua orang kami orang Bali masih dengan ngaben. Ngaben itu gini, kalau anda mati nggak punya biaya, tahan dulu aja. Nanti badannya bisa ngaben yang lain numpang. Biaya murah bersama-sama. Atau dipikul barang-barang satu wilayah gitu. Dulu mantu saya yang ketiga ini masih keturunan dari kasta Brahma, mantu saya yang ketiga. Adi, ada tahu ya ini tahu. Kalau saya yang ketiga, mantu saya yang ketiga itu orang Bali Manado. Dia punya bukit di pasar. Jadi ada satu wilayah orang bisa join untuk makan bersama-sama ada ngaben. Bahkan, jadi kalau anda suku lain, agama yang tinggal di Bali, ya ikut mereka. Bahkan, kalau enggak silakan kubur di Pulau Jawa. Di Jepang juga sama. Jepang, Singapura diambil tanah dari Indonesia untuk melebarkan Disneyland itu. Apalagi pemakaman juga dapat izin. Kubur bisa miliaran, bahkan itu dapatkan limsul yang paling sudah ya. Di kubur sana, saya dapat fotonya dari teman-teman yang ketemu. Kuburannya cuma 2 kali 3 meter warna merah jambu. Limsul yang orang terkaya Indonesia cuma dapat sebidang tanah kecil saja. Sehingga kubur itu nggak bisa besar dosa. Oh saya mau mati itu sarang itu. Nggak bisa loh itu susah. Lalu Tuhan murka dengan beberapa cara, bukan cuma satu cara. Tuhan memurka bukan dengan api saja. Tuhan juga pernah murka dengan apa? Bani Korah dikubur, tanah terbuka lalu dimasuk ke dalam. Jadi dikubur pun murka. Jadi kalau mau murka bukan cuma terbakar aja. Yang dikubur pun adalah murka Tuhan. Karena Bani Korah sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Bilangan 16 ayat 33 itu tanah dibuka karena lamaran, kubur sekaligus sama Tuhan. Jadi tanda marah bukan dengan api, dengan dikubur pun Allah bisa marah. Terus dalam ini ya, saya nggak usah bacakan untuk Bapak ya. Lalu yang kedua, dengan air bah, memang Tuhan nggak bisa pakai air pun bisa. Dan Kejadian pasal 8 kalau saya, Tuhan membunuh zaman dulu sebagian besar orang tenggelam dengan air bah. Tuhan bisa melukai juga dengan apa? Dengan laut. Tentara Mesir setelah bangsa Israel lewat dari laut Teberau, Allah kembalikan air itu mati semua tentara Mesir. Allah bisa buka dengan cara itu. Ada banyak cara, bukan cuma satu-satunya api. Alasan yang berikutnya adalah kalau tanah kembali tanah, ya boleh debu. Dikubur kremasi, tubuh lama hancur, hilang. Nah soal kebangkitan. Tapi Tuhan bisa bangkitkan dengan tubuh yang baru. Dengan baik-baik saudara, kebangkitan kedua, kebangkitan yang datang nanti saat kedatangan Tuhan yang kedua itu bukanlah dibangkitkan tubuh yang lama. Kalau toh saudara dikuburkan 100 tahun, itu sama sekali udah gak ada apa-apa lagi. Tulang Anda pun akan habis bersama dengan tanah. Di kremasi yang cuma 2 jam juga sama-sama habis. 2 jam dengan 100 tahun sama saja habis lenyap. Lalu ketika Tuhan datang, Tuhan bangkitkan dengan tubuh yang baru, yang bukan dari yang lama. Yang lama itu berdosa. Jadi Tuhan bangkitkan tubuh yang baru. Jadi jiwa dan rohnya dikembalikan pada tubuh yang baru itu, namanya tubuh kemuliaan. Bisa nggak Tuhan? Maha kuasa Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengambil dari yang lama, Tuhan memulai dari yang baru. Sehingga tidak jadi persoalan pemakaman dikuburkan atau dikremasikan, sama-sama mengalami kebangkitan tubuh mulia. Ada juga yang Pak nanti kalau yang dioperasi gimana Pak?
nggak ada masalah, kembali ke wajah yang lama. Orang operasi katanya Pak, nanti saat kebangkitan nanti nggak dikenal Pak, balik lagi ke awal. Balik lagi ke awal. Ya, soal kebangkitan ini ya, sudah saya jelaskan. Kalau dikuburkan tubuh di tanah, dikremasi tubuh jadi debu, sama saja seperti tadi saya katakan. Debu dan tanah adalah bagian yang sama, cuma debu bagian terkecil dari tanah itu. Gak usah pusingkan. Ini tanah ada liatnya, dalam ada pasirnya. Jadi makin lekat, pasir makin sedikit. Pasir makin banyak, makin sulit lekat dan liat. Sedangkan debu ini bagian dari tanah ini. Jika masukkan air, tidak jadi tanah. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ciri 3 dan khotbah 12. Pada dasarnya debu dan tanah itu adalah sama. Kesimpulannya, upacara apapun tidak akan pernah mengubah keselamatan seseorang. Misionaris yang dimakan oleh binatang buas di hutan, orang yang mengalami kecelakaan karena kebakaran dan musibah kapal jatuh atau kapal tenggelam dimakan ikan, tubuh kita tidak akan mengubah keselamatan. Dimakan oleh orang-orang primitif, ya, orang Papua, orang Batak di zaman primitif dulu ya, orang aborigin segala macam, tidak menjadi masalah. Keselamatan jadi milik kita, dan keselamatan itu diterima saat kita masih hidup, saat kita bertobat dan percaya pada Kristus selama-lamanya. Upacara pemakaman adalah mengembalikan tubuh pada asalnya, ya, setelah ditinggalkan oleh roh dan jiwa. Roh dan jiwa tubuh keluar, tubuh kita langsung mau diupacarakan apapun tergantung keadaan kan, dari keadaan keluarga, keadaan gereja, keadaan lingkungan. Cara pemahaman biasanya sesuai dengan keadaan dan iman seseorang. Ya, iman keluarga, iman orang itu, keadaan orang itu, yang matinya di mana dia, di tempat biasa, di lautan, di hutan, di mana kan keadaan. Jadi ada beberapa pertimbangan kebijakan keputusan untuk pemakaman dan juga dipikirkan untuk anak cucu dengan baik-baik. Kalau seorang dimakamkan, kan bisa diurus. Biasanya generasi pertama masih bisa mengurus, generasi kedua boro-boro. Generasi ketiga, udah lupa, sibuk mencetak cucu mana mungkin mau menengok ngomong, ya. Saya kebetulan alami ini, mama, papa saya, adik kakak saya sudah jarang kita tengok. Terakhir dengan kuburannya sudah mulai tidak benahi lagi. Itu masih saya. Nanti anak saya, nanti cucu saya, jauh kan orang berkata lebih kremasi aja lah, lalu ditakut selesai. Nah, bebankan juga yang meninggalkan. Kalau yang meninggal sudah mampu, kalau nggak mampu, bagaimana ngurus pemakamannya? Kamu kan ada pajak kok, Ibu. Ada pajak dan ada biaya perawatan tiap bulan. Anda mau perhatiin, untuk makan aja susah, lu kelihatan dari wajahnya. Oke, dari situ ada yang mau bertanya, masih ada waktu 5 menit. Jadi Anda mau dimakamkan atau dikubur, dikremasi? Ada yang bilang kremasi lebih simpel, kremasi lebih murah biayanya, tapi nggak usah mahal-mahal, 2 jam selesai, lalu ditabur selesai, tidak usah menyusahkan yang itu. Kremasi dosa akan dijawab, Tuhan tidak murka kremasi karena kebijakan Anda saja. Ada yang mau tanya? Misalkan pasti nanti setelah kebaktian selesai ada perubahan pikiran, yang tadi berkumpul sekarang pasti kremasi. Kuburan mahal, Bapak Ibu. Saya beli gerobak di Sandiago, kredit. Saya nggak tahu, nanti malaikat tanya saya kan, dulu kubur dulu kredit apa lunas gitu. Kredit lalu. Tapi rasanya sih mau dijual lagi tuh sampai mau aja. Mahal loh. Ini saya beli kurang lebih 13 juta kalau nggak salah. Sekarang lebih dari 30 juta satu lubang. Sama, belum perawatannya, belum biaya, itu pajak, belum perawatan segala macam. Itu di tanah yang biasa, Bapak Ibu. Saya tuh yang landai punya, ada yang di bukit lebih mahal lagi. Saya punya teman beli satu kapling separuh dari ini, berapa M itu?
untuk kurang lebih 13 rumah kalau nggak salah, buat anaknya, buat istri, buat mantu. Mahal banget. Ternyata untuk masuk surga itu butuh biaya mahal. Tapi kan nggak gitu. Silakan, saya mau tanya. 5 menit masih. Ada jamnya nggak bergerak. Ya. Saat ini pembangunan kan makin Iya, meluas. Sana bulan jadi banyak kan pulang-pulang bulan di bawah gimana itu? Angkat aja. Yang keluarga tadi dia di sini, dia nggak tahu lagi. Iya. Kalau dia angkat tapi itu nggak tahu itu. Biasanya sebelum tanah itu diberitahukan kepada pewaris dulu Mangga Dua, saya yang Mangga Dua. Sebelum jadi ITC Mangga Dua, itu diinformasikan kepada itu keluarga. Kecuali yang tadi lagi, kalau lagi bongkar, ditimbun langsung. Apalagi kalau nggak pernah ditengok sama sekali, ahli warisnya nggak pernah tahu, udah hilang aja. Ya nggak apa juga. Memang mau ngapain lagi? Apakah menjadi satu chemistry di tempat itu biasanya? Mitos itu. Nanti yang punya tanah, datang ke rumah. Ini tempat gua tahu. Kan ada sih dulu gitu, ada kepala jalan sendiri. Dulu ketika Mangga Dua dibangunnya banyak cerita. Ada kepala ngelinding, ada kelapa dua ngelinding. Ada kepala ngelinding, mitosnya gitu. Tapi saya tahu sih hantu takut sama duit. Salah hantu. Dulu orang membuang jin buang anak, sekarang jin buang duit. Mangga Dua itu kan di tempat bisnis. Dulu kuburan semua. Tempat saya tinggal juga, saya tinggal di belakang kuburan. Udah dibangun ruko semua sekarang. Saya tanya kalah. Nah itu daerah pinggiran yang dipatok sama bambu. Lama-lama juga kalah sama duit. Coba lihat kan nanti. Balik lagi diuruk juga ujung jadi pik 3 nanti. Kalah sama duit. Ada yang mau tanya lagi? Ayo, jangan menahan, kita berkebaktian bertanya. Ayo mau nanya ya. Saya mau nanya Pak Pendeta, ini sebenarnya jarang kalau khotbah itu tentang 70 minggu Pak. Belakangan ini kan kalau pemakaman di gereja-gereja itulah salah satu liturgi, ada liturginya mereka. Nah kalau tema itu pasti akan berubah, akan menjadi apa namanya budaya yang berbeda. Jadi pasti kan begitu. Karena kremasi ini sebenarnya kita tinggal menunggu aja sih instruksi pemerintah masih. Iya. Lama-lama tanah di kota-kota tertentu akan sulit untuk pemakaman. Sama untuk hidup aja susah. Anda yang sekarang membentuk keluarga itu sulit bisa memiliki rumah. Gaji saudara nggak bisa nguber dengan biaya cicilan rumah. Akhirnya anak tinggal di pinggiran kota. Di Jepang nggak begitu, ya dulu. Di Amerika sudah jadi kebiasaan. Salah satu cara adalah mereka dikuburkan nggak tiduran berdiri. Seperti itu diangkat katator, jadi dikuburin berdiri. Ini lebih akitapian. Kalau nanti Tuhan datang, dia akan lebih cepat bangkit duluan. Daripada yang tiduran. Kalau tiduran kan bisa bangun dulu kan. Tuhan datang bangun dulu, cuci muka sekali gigi, telat nanti nyambut malaikat. Kalau berdiri dikubur tidak keluar cuma segitu. Memang betul. Beberapa pemakaman di luar negeri itu diberdirikan. Mayatnya pegal. Enggak juga kan, dia meninggal nggak ada rasa lagi. Kadang-kadang ya saya pikir kan rasa loh. Kalau dikubur keluar belatung apa rasa gitu ya. Saya lihat film-film perang ya, tentara-tentara yang mati nggak sempat dikubur keluar belatung dari tubuhnya. Sedih banget lihat begitu. Peperangan itu menyedihkan, menderita banget. Terus kalau dikremasi, waktu dibakar apa nggak rasa sakitnya? Kalau udah nggak ada jiwa, nggak ada roh, nggak ada rasa sakit lagi. Ya nggak ada rasa sakit lagi. Anda tidur aja, roh masih ada, nggak ada rasa sakit, ya cubit, tentang malah sudah diam aja, gablak ya orang bilang lagi mati kan jiwa. Jadi nggak rasa lagi. Jadi upacara itu nanti akhirnya menjadi sebuah keharusan. Kalau pemerintah sudah memberikan undang-undang, pemakaman akan dikremasi. Hampir semua rumah duka sekarang bikin kremasi sendiri. Ya,
di Cikini sudah bikin juga, di Heaven sudah dari dulu. Jalan Bali sudah bikin juga. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Cilincing atau ke Tangerang, sudah depannya malah satu gedung sama, satu lantai sama. Itu praktis. Lama-lama memang kehidupannya lebih praktis. Oke, cukup ya. Baik, untuk kepada ketua. Kami berterima kasih untuk penjelasan ini. Sehingga jika ada orang bertanya atau seseorang melakukan upacara pemakaman yang berbeda, termasuk kremasi, kami tidak meragukan. Kami tahu firman, kami tahu sifat Allah yang bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk ibadah siang ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, kita sampai kepada firman Tuhan dan kita akan memberikan korban persembahan. Namun mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa persembahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu pada kami. Kami percaya pada siang hari ini kami telah dan kami dalam menerima kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Pak Samuel, biar selalu Tuhan tambahkan hikmat. Tuhan berkati pelayanannya, kesehatan juga keluarganya, kiranya menjadi berkat dimanapun beliau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami akan memberikan persembahan. Kami akan memberikan sukacita karena kami tahu Tuhan yang lebih dahulu memberi kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, sebelum persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Tuhan sudah jelas ya, dikremasi itu boleh. Jadi tidak ada keraguan lagi, tidak hanya dimaafkan saja, tapi juga dikremasi itu boleh. Puji nama Tuhan, nanti kita bertemu tanggal 24 Januari. Siapa yang mau ikut kunjungan diakonia ke Yayasan Anak Terang Ministry Tunanetra ya, orang-orang tunanetra itu di daerah Meruya. Nanti kumpul di sini jam 11 sampai jam setengah 12 saya bisa, kami tunggu. Kita menabur kasih di sana, kita pelayanan di sana. Nanti yang melayani itu umat Tuhan yang tunanetra itu. Ya, nextnya Jumat pertama persaudaraan umat Katolik tanggal 7 Februari. Mari ajak rekan-rekan yang umat Katolik untuk datang misa pertama. Nah, ini di edisi Valentine akan dilayani Bapak Pendeta Hizkia Purwoko dengan tema The Five Languages of Love. Apa itu? Mari datang ya. Ajak teman-teman yang lain. Saya juga belum tahu itu apa. Mari kita. Oh ya, selanjutnya gini. Ada teman-teman yang mungkin tidak datang ya waktu acara Natal di WBB 2 itu bisa lihat di YouTube foto-fotonya, videonya ya. Silakan. Mari kita baik berdiri, sekian saja pengumumannya. Pak, dengan kasih Kristus nanti mohon bantu doa juga untuk rekan kami Pak Thomas yang biasa bantu-bantu dari sini, itu sedang di-off nanti ya, baru tadi pagi. Mari kita sebelum meninggalkan tempat ini berdoa untuk Pak Thomas. Kami menyerahkan anak Tuhan Pak Thomas yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami percaya dokter dapat bantu dan menolongnya, tapi kami lebih percaya Tuhan dapat melakukan keajaiban dan mukjizat. Pakailah tangan dokter, obat-obatan, sarana, peralatan yang ada untuk pemulihan dan cepat kesembuhan Bapak Thomas. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri ini, Indonesia.
Ada banyak negeri mengalami kebangkrutan karena COVID, karena kesulitan ekonomi dan pergerakan ekonomi. Tapi jagalah bangsa ini Tuhan, supaya negeri ini dapat survive. Negeri ini dapat mengolah kekayaan bangsa untuk kesejahteraan negeri. Kami serahkan kebijakan para pemimpin bangsa Pak Prabowo dan wakilnya, seluruh menteri yang bekerja dengan baik. Kami serahkan manajemen grup dari Barito Pasifik, Pak Prayogo, Pak Mestu, dan keluarga serta direksi serta jajarannya. Terus tambahkan hikmat, terutama kemampuan untuk memberikan solusi terbaik saat mereka menghadapi hambatan-hambatan, rintangan, dan kesulitan mengelola perusahaan. Tuhan tolong agar kesejahteraan dan kemajuan perusahaan ini juga menjadi kesejahteraan seluruh karyawannya Tuhan. Kami serahkan umat Tuhan yang ada di Wisma Barito agar terus mengandalkan Tuhan, berharapkan Tuhan saat-saat mereka menghadapi kesulitan, tekanan. Tuhan jadi pertolongannya. Berkati persekutuan rohani Wisma Barito ini Tuhan. Makin hari, makin minggu makin berkembang. Umat yang datang makin bertumbuh dan bertambah. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah penyertaan Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menjagamu keluar masuk pintu rumah dan kantormu. Tuhan memberkati seluruh karya dan jerih-lelahmu. Tetaplah jadi berkati manapun Tuhan tempatkan engkau. Terima kasih Bapa, cinta Yesus dan kekuatan Roh Kudus yang selalu menyertai engkau hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati, selamat bekerja. Haleluya. Ini juga mati ya? Iya, Pak, ini kenapa? Nyala kok.